Bab 3631, Duan Lingtian, siswa bintang 10 orang tua itu tersenyum mendengar teriakan minta tolong Duan Lingtian. Dia tidak terkejut karena bahkan dewa tingkat lanjut sekte kabut tersembunyi yang paling menonjol pun akan mengalami kesulitan melewati ujian ke-6 di lantai 3 menara ujian, apalagi dewa-dewa yang belum sempurna dan menengah. Selain itu, para dewa tingkat lanjut juga perlu menggunakan artefak surgawi mereka untuk lulus ujian. Suara mendesing. Seberkas cahaya melesat saat lelaki tua itu mengangkat tangannya. Kemudian, sebuah bola bersinar muncul di atas menara. Seberkas cahaya menyinari dan menyelimuti seluruh menara hanya dalam sedetik. Pada saat yang sama, lantai 3 bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari menara, dan Duan Lingtian muncul di halaman. "Selamat," kata lelaki tua itu kepada Duan Lingtian sambil tersenyum. "Kamu lulus penilaian 10 bintang, dan kamu sekarang adalah murid 10 bintang di Akademi Kabut Tersembunyi. Saya salah satu guru di Akademi, dan nama saya Yun Hui." "Siapa namamu?" Yun Hui sangat antusias saat berbicara dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian bisa merasakan perubahan sikap lelaki tua itu dan tidak terkejut. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Dia menjawab, "Duan Lingtian, itu nama yang bagus," kata lelaki tua itu sebelum bertanya lagi, "Dari mana asalmu?" Duan Lingtian secara acak menemukan sebuah nama. Dia tidak terlalu memikirkannya karena Akademi Kabut Tersembunyi tidak peduli dengan latar belakang siswa mereka. Yang penting adalah bakat dan keterampilan pemahaman mereka. Mereka yang memiliki bakat bawaan tinggi akan mencapai prestasi hebat bahkan di usia muda. Siswa 10 bintang dari Akademi Kabut Tersembunyi jarang ada di antara pasukan peringkat raja di dalam dan sekitar kota Skywine selama abad terakhir. Di antara sekitar 30 siswa 10 bintang, hanya 4 dari mereka yang berasal dari klan Zhou dan klan Zhong. Mereka dianggap jenius teratas di Skywine City yang bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya dianggap tinggi. Secara alami, ini hanya kota Skywine. Bagaimanapun, Sekte Kabut Tersembunyi memiliki sekitar 30 murid yang bahkan lebih berbakat. Pada saat yang sama, mereka memiliki sekitar 1000 murid yang kemampuan dan usianya sama dengan murid 10 bintang dari Akademi Kabut Tersembunyi. Yun Hui, guru yang memimpin penilaian 10 bintang, memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian karena Duan Lingtian telah lulus penilaian. Dia tidak akan memperlakukan seseorang yang gagal dalam penilaian dengan begitu antusias. Dia yakin bahwa tidak ada siswa 10 bintang saat ini yang secemerlang Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian, yang tidak menyadari fakta ini, telah memecahkan rekor dan menjadi orang tercepat yang menyelesaikan uji coba di lantai 2 menara ujian. Meskipun kecepatan Duan Lingtian melambat di lantai 3, itu masih dianggap cepat dibandingkan dengan yang lain. Dia berhasil menyelesaikan uji coba di lantai 2 dalam waktu 200 napas, pikir Yun Hui pada dirinya sendiri. Hanya dekan yang bisa mengatakan bagaimana dia bisa melakukannya. Setelah percakapan singkat dengan Yun Hui, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu sekarang resmi menjadi murid bintang 10 dari Akademi Kabut Tersembunyi. Karena saya harus tinggal di sini untuk berjaga-jaga jika ada orang lain yang mengambil penilaian, saya akan meminta junior saya yang juga seorang guru untuk membawa Anda ke bagian pendaftaran. Dia akan membantu Anda dalam prosesnya." Yun Hui tahu hanya ada manfaat berteman dengan pemuda berbakat seperti itu. Itu pasti akan terbayar di masa depan. Lagi pula, dia tidak ragu Duan Lingtian akan tampil cemerlang di akademi dan memiliki peluang tinggi untuk menjadi pejabat tinggi di Sekte Kabut Tersembunyi. Dia yakin bahwa Duan Lingtian setidaknya akan menjadi Lord of Gods. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa Akademi Kabut Tersembunyi dan Sekte Kabut Tersembunyi hanyalah batu loncatan bagi Duan Lingtian yang berencana menggunakannya untuk mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi di tanah energi mendalam. Duan Lingtian tidak punya rencana untuk tinggal lama di Sekte Kabut Tersembunyi. "Terima kasih, senior." Duan Lingtian tetap sopan meskipun tahu Yun Hui memiliki motif tersembunyi untuk bersikap begitu ramah. "Karena kamu sekarang adalah murid akademi, kamu bisa memanggilku Guru Yun Hui," kata Yun Hui. Sekitar selusin napas kemudian, sebuah suara nyaring terdengar dari kejauhan. "Kakak senior." Setelah itu, seorang pria parubaya dengan tubuh sedang yang mengenakan jubah biru panjang muncul. Dia memiliki kulit seperti batu giok dan alis berbentuk pedang. Ekspresinya mereda saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, "Kamu pasti Duan Lingtian." "Saya Tong Buyue,
adik laki-laki Yun Hui. Saya juga seorang guru di Akademi Kabut Tersembunyi. Saya biasanya bertugas mengajar siswa bintang 9. Para guru di Akademi Kabut Tersembunyi ditugaskan ke peringkat siswa yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Yun Hui adalah guru terkuat dan hanya berada di urutan kedua setelah dekan Akademi Kabut Tersembunyi. Dia memenuhi syarat untuk menjadi wakil dekan akademi jika posisi seperti itu ada. Dia juga seorang penatua batin dari Sekte Kabut Tersembunyi bahkan jika dia berada di peringkat bawah. Itu juga alasan dia ditugaskan untuk mengajar di Akademi Kabut Tersembunyi. Guru Tong, Duan Lingtian menyapa Tong Guyue sambil tersenyum. Meskipun dia tahu Tong Guyue lebih lemah darinya, dia tidak meremehkan Tong Guyue. Selain itu, Tong Guyue agak ramah. Itu tidak sesuai dengan karakternya untuk menilai seseorang berdasarkan kekuatan mereka. Kakak, aku akan membawanya ke departemen pendaftaran sekarang, kata Tong Guyue pada Yun Hu. Baiklah, Yun Hui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian pasti akan mengejutkan para siswa bintang 10 yang ada. Mungkin, dia akan menjadi motivasi yang mereka butuhkan. Selama 30 tahun terakhir, tidak ada siswa bintang 10 yang baru. Siswa yang ada sudah begitu terbiasa dengan kemampuan satu sama lain sehingga tidak lagi menjadi tantangan bagi mereka untuk berdebat. Mereka berkultivasi dengan patuh, dan hubungan mereka harmonis. Jarang ada konflik di antara mereka. Sebagai salah satu guru dari siswa 10 bintang, Yun Hui hanya melihat keaktifan di dalamnya selama periode ujian. Jika tidak, mereka menjalani kehidupan yang sangat duniawi. Dia yakin penampilan Duan Lingtian akan membangkitkan kegembiraan di antara mereka. Kakak senior, sepertinya kamu sangat yakin dengan kemampuan Duan Lingtian, kata Tong Guyue. Kemudian, dia memandang Duan Lingtian dan berkata, ayo, saya akan membawa Anda ke akomodasi yang telah disiapkan untuk siswa setelah pendaftaran. Sebelum pergi, Yun Hui menyerahkan secarik kertas kepada Tong Guyue yang memverifikasi bahwa Duan Lingtian memang lulus penilaian 10 bintang untuk tujuan pendaftaran. Selain itu, Dekan Akademi Kabut Tersembunyi bisa menyaksikan penampilan Duan Lingtian saat Duan Lingtian berada di menara ujian. Ini adalah cara lain untuk memverifikasi bahwa Duan Lingtian telah lulus penilaian juga. Biasanya, dia hanya akan memeriksa siswa berpangkat lebih tinggi karena siswa ini adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan menjadi murid dalam dari Sekte Kabut Tersembunyi. Bab 3632, Asrama Siswa 10 Bintang. Duan Lingtian mengikuti Tong Guyue dan terbang lebih dalam ke Akademi Kabut Tersembunyi. Selama perjalanan, Tong Guyue berkata, siswa dilarang terbang di akademi kecuali mereka bersama seorang guru. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum. Kemudian, dia tertawa sebelum berkata, tentu saja, pendatang baru akan diberi kesempatan dan hanya akan diperingatkan untuk pelanggaran pertama. Duan Lingtian mengangguk. Tong Guyue menunjukkan Duan Lingtian di sekitar Akademi Kabut Tersembunyi. Saat mereka terbang, Duan Lingtian melihat sekelompok orang yang datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Ada kurang dari 10 orang yang mengikuti penilaian 9 bintang. Sebagian besar orang yang datang untuk perekrutan sebagian besar berusia di bawah 1000 tahun dan berada di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian bintang 1. Jika Duan Lingtian tidak menggunakan pil penuaan tulang, dia harus mengambil penilaian bintang 1 juga. Bagaimanapun, dia bahkan belum berusia 700 tahun. Namun, jika dia menunjukkan kekuatannya, dia masih bisa menjadi siswa bintang 10. Lagi pula, usia tidak penting, yang penting adalah kekuatan dan bakat seseorang. Namun, seorang siswa yang belum genap berusia 700 tahun lulus penilaian 10 bintang pasti akan menimbulkan keributan besar. Jangankan Akademi Kabut Tersembunyi, bahkan Sekte Kabut Tersembunyi akan terkejut karenanya. Bahkan pasukan peringkat kaisar tidak akan bisa tetap acuh tak acuh. Lagi pula, seseorang yang bahkan belum berusia 1000 tahun tetapi memiliki kekuatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam pasukan peringkat kaisar. Jenius seperti itu hanya bisa ditemukan di kekuatan tertinggi, itu asrama untuk siswa bintang 1 dan bintang 2, kata Tong Guyue sambil menunjukkan kepada Duan Lingtian tempat tinggal siswa di bawah siswa bintang 10. Para siswa ditempatkan di gedung-gedung berbeda yang dibangun berdekatan satu sama lain. Setelah menunjukkan beberapa bangunan di sekitar asrama siswa, Tong Guyue berkata, saya akan membawa Anda ke departemen pendaftaran terlebih dahulu sebelum saya membawa Anda ke asrama untuk siswa bintang 10.
Asrama itu memiliki lingkungan budidaya terbaik di Akademi Kabut Tersembunyi. Ada juga berbagai tempat di mana Anda dapat memahami hukum. Namun, untuk mengamankan tempat, seseorang harus cukup kuat. Semakin kuat Anda, semakin lama Anda bisa tinggal untuk memahami hukum. Saya akan menjelaskan lebih banyak kepada Anda nanti ketika saya menunjukkan tempat itu kepada Anda. Dengan bantuan Tong Guyue, Duan Lingtian dengan cepat menyelesaikan pendaftaran dan mendapatkan seragamnya. Lambang di seragamnya memiliki 10 bintang, yang menunjukkan pangkatnya. Asrama siswa bintang 10 cukup dekat dengan dekan dan kediaman guru, tempat inti dari formasi pengumpulan roh berada. Untuk alasan ini, siswa 10 bintang menikmati energi roh surga dan bumi yang kaya seperti para staf. Selain itu, siswa 10 bintang juga akan diberikan batu dewa sesekali. Akademi juga akan memposting misi. Mereka yang menyelesaikan misi akan diberi hadiah batu dewa juga. Selama ujian, siswa juga akan dihadiahi pil surgawi, buah surgawi, dan fakta surgawi jika mereka tampil luar biasa. Petik 2. Dengan penjelasan Tong Guyue, pengetahuan Duan Lingtian tentang siswa 10 bintang dari Akademi Kabut Tersembunyi meningkat. Kami sudah sampai. Tak lama setelah Tong Guyue memimpin Duan Lingtian melewati kabut tebal, Duan Lingtian melihat area yang dipenuhi banyak halaman. 5 halaman luas terletak di tengah, dikelilingi oleh cincin halaman yang meluas keluar. Semakin jauh dari pusat, semakin banyak halaman yang ada. Jelas, asrama siswa 10 bintang adalah kelompok halaman ini. Halaman tengah adalah tempat kultivasi dekan dan guru Akademi Kabut Tersembunyi. 75 halaman yang mengelilingi 5 halaman tengah adalah halaman untuk siswa bintang 10. Seperti yang Anda lihat, halaman yang paling dekat dengan halaman tengah memiliki energi roh surga dan bumi yang paling kaya, dan halaman terjauh memiliki energi roh surga dan bumi yang paling tipis. Pekarangan dibagi menjadi 4 tingkatan, nominal, primitif, biasa-biasa saja, dan menonjol. Siswa 10 bintang akan menerima jumlah batu surgawi yang berbeda tergantung pada tingkat halaman tempat mereka tinggal. Ini untuk mempromosikan persaingan yang sehat di antara siswa, jelas Tong Guyue. Kemudian, dia menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, namun, halaman yang lebih baik telah ditempati oleh siswa dengan latar belakang yang kuat sejak beberapa waktu yang lalu. Meskipun mereka mungkin lebih lemah, siswa yang lebih kuat tidak berani bersaing dengan mereka takut memprovokasi siswa dengan latar belakang yang baik. Pada awalnya, masih ada beberapa siswa berani yang berani bersaing untuk halaman yang lebih baik. Namun, para siswa dengan latar belakang yang kuat akan membuat hidup mereka sulit setelah mereka bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Lagi pula, sebagian besar siswa dengan latar belakang yang kuat ini memiliki koneksi di Sekte Kabut Tersembunyi. Untuk alasan ini, tidak ada yang berani bersaing untuk halaman yang lebih baik. Ini dianggap masalah sepele sehingga aksi kabut tersembunyi secara alami tidak melakukan apa-apa. Sedikit ketidakberdayaan terlihat di wajah Tong Guyue saat dia melanjutkan, 20 tahun yang lalu, dekan mengumumkan bahwa mereka yang diperlakukan tidak adil harus melangkah maju dan berbicara dengannya. Namun, para siswa sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu sehingga mereka tidak lagi terganggu. Selain itu, tanpa darah baru yang masuk, moral mereka turun lebih rendah lagi. Dengan kata-kata ini, Duan Lingtian secara alami dapat memberitahu Tong Guyue berharap dia akan menjadi orang yang mengguncang di antara siswa 10 bintang. Ada 5 halaman kelas terkemuka, 10 halaman kelas biasa-biasa saja, dan 20 halaman kelas primitif, yang sekarang sudah terisi penuh. Ada 37 siswa bintang 10 sekarang, dan 2 dari mereka tinggal di halaman kelas nominal. Karena kamu pendatang baru, kamu akan ditugaskan ke halaman kelas nominal terlebih dahulu. Anda bebas untuk menantang siapapun dari halaman kelas primitif setelah memberi tahu akademi. Pemberitahuan akan dikirim ke halaman dan penghuni harus menanggapi tantangan Anda dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, penghuninya akan diusir dan dipindahkan ke halaman kelas nominal. Kamu hanya bisa menantang penghuni di halaman kelas atas dalam urutan menaik. Setelah sekian lama, Duan Lingtian tidak asing dengan aturan ini. Lagi pula, banyak tempat lain memiliki aturan serupa, di mana saya harus pergi untuk memberitahu akademi tentang niat saya untuk menantang siswa lain. Duan Lingtian bertanya, lihat gedung di sana itu. Tong Guyue menunjuk ke sebuah bangunan yang terletak di luar area asrama siswa 10 bintang. Itulah tujuan siswa 10 bintang, semuanya.
Anda mengeluarkan tantangan di sini dan mengumpulkan batu surgawi dan hadiah di sini antara lain. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan token identitas Anda. Duan Lingtian, saya harap Anda segera menempati halaman kelas terkemuka. Jangan khawatir, dekan adalah orang yang memegang kata-katanya, kata Tong Guyue setelah mengirim Duan Lingtian ke halaman kelas nominal. Dia ingin memotivasi Duan Lingtian dan berharap Duan Lingtian tidak terintimidasi oleh siswa dengan latar belakang yang kuat. Setelah itu, dia pergi. Duan Lingtian tahu dekan hanya akan mengambil tindakan jika ada bukti yang tak terbantahkan. Jika tidak, bahkan jika dekan adalah wakil pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi, akan sulit baginya untuk mengambil tindakan terhadap murid dalam atau sesepuh sekte yang memiliki koneksi dengan siswa. Ini juga menjadi alasan mengapa tidak ada yang melangkah maju meskipun dekan mengumumkan 20 tahun yang lalu. Gerbang berderit keras ketika Duan Lingtian mendorongnya terbuka. Motes tugas melayang di udara. Jelas, halaman itu sudah lama tidak berpenghuni. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang energi surgawi yang menyapu halaman dan rumah. Hanya dalam beberapa saat, halaman dan rumah itu bersih. Tepat ketika dia melangkah ke dalam rumah, sebuah suara terdengar di udara. Apakah kamu pendatang baru? Seseorang muncul di pintu masuk halaman Duan Lingtian. Berdasarkan 10 bintang di lambangnya, dia jelas juga seorang siswa bintang 10. Bab 3633, Duan Lingtian. Alasan untuk siswa 10 bintang. Siswa 10 bintang adalah seorang pemuda biasa dan tampak jujur dengan perawakan sedang. Dia tampak sedikit pemalu, tetapi matanya cerah dan jernih. Sungguh luar biasa, kata pemuda itu sambil menghela nafas. Belum ada siswa bintang 10 baru di Akademi Kabut Tersembunyi selama 30 tahun terakhir. Silakan masuk, kata Duan Lingtian sambil mengundang pemuda itu masuk. Nama saya Duan Lingtian. Apa milikmu? Sebenarnya, Duan Lingtian masih memiliki pertanyaan lain untuk Tong Guyue, tetapi dia tidak menanyakannya karena dia tahu Tong Guyue memiliki masalah lain untuk diperhatikan. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari siswa 10 bintang lainnya setelah dia menetap. Sekarang seorang siswa muncul di depan pintunya, dia secara alami senang. Nama saya Liu Jin, kata pemuda itu sambil tersenyum dan memasuki halaman. Selama 1 jam berikutnya, Duan Lingtian berhasil mendapatkan informasi yang diinginkannya dari Liu Jin. Liu Jin bahkan memberitahunya tentang siswa 10 bintang terkuat yang menempati halaman kelas terkemuka dan kelas biasa-biasa saja. 4 dari 5 siswa 10 bintang yang menempati halaman kelas terkemuka adalah anggota pasukan peringkat raja di kota Skywine. Siswa kelima adalah tuan muda dari pasukan tingkat raja utama di kota lain. Mereka bukan yang terkuat, ada banyak siswa yang tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja yang lebih kuat dari waktu. Namun, karena tidak mendapat dukungan kekuatan yang kuat, mereka tidak berani menyinggung perasaan kelima siswa tersebut. Kekuatan 5 siswa sebenarnya hanya setara dengan beberapa siswa yang tinggal di halaman kelas primitif. Sekali lagi, karena latar belakang yang kuat, tidak ada yang berani menantang mereka. Berapa tingkat halamanmu? Duan Lingtian bertanya. Liu Jin tersenyum malu sebelum dia menjawab, sama sepertimu, aku tinggal di halaman kelas nominal. Namun, itu bukan karena siswa di halaman kelas primitif memiliki latar belakang yang lebih baik dariku. Aku hanya benar-benar lebih lemah dari mereka. Saya adalah siswa 10 bintang terakhir yang bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi sebelum Anda datang. Saya dulu adalah siswa bintang 9, dan saya berusia sekitar 2.800 tahun ini. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Aku senang bertemu denganmu, Liu Jin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjelaskan banyak hal kepada saya. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, dia bangkit dan melihat keluar. Apakah kamu akan keluar? Liu Jin bertanya. Saya akan memberikan tantangan, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya. Liu Jin tercengang. Kamu akan mengeluarkan salah satu penghuni halaman kelas primitif sekarang. Duan Lingtian mengangguk. Apakah Anda keberatan menunjukkan jalan kepada saya? Saya tahu di mana mendapatkan pemberitahuan tantangan, tetapi saya tidak yakin apa prosedurnya. Jika itu tidak membuat Anda tidak nyaman, mungkin Anda dapat menunjukkan kepada saya apa yang harus dilakukan. Petik 2. Tentu, aku akan pergi denganmu, kata Liu Jin sambil tersenyum sebelum dia bangkit dan membawa Duan Lingtian pergi.
Paviliun 10 bintang adalah tempat yang dihadiri oleh siswa bintang 10. Biasanya, akan ada beberapa guru yang bertugas. Liu Jin memimpin Duan Lingtian ke salah satu konter untuk mendapatkan pemberitahuan tantangan. Seorang pria parubaya duduk di belakang meja. Duan Lingtian, Anda harus menantang salah satu dari sedikit siswa yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka yang lebih lemah di antara mereka yang tinggal di halaman kelas primitif, kata Liu Jin dengan sungguh-sungguh. Duan Lingtian hanya tersenyum sebagai tanggapan. Liu Jin tidak mengulangi dirinya sendiri karena dia yakin Duan Lingtian akan mengindahkan nasihatnya. Kemudian, dia berbalik untuk menyambut pria parubaya yang duduk di belakang konter. Guru Chu, pria parubaya itu tersenyum pada Liu Jin. Liu Jin, apa yang membawamu kemari? Apakah Anda akhirnya muak tinggal di halaman kelas nominal dan telah memutuskan untuk pindah ke halaman kelas primitif? Seberapa percaya diri kamu? Setengah baya tampak agak akrab dengan Liu Jin. Karena tidak banyak siswa bintang 10 di Akademi Kabut tersembunyi, para guru yang bertanggung jawab untuk mereka mengenal mereka semua. Secara alami, siswa yang sopan seperti Liu Jin bergaul dengan baik dengan gurunya. Guru Chu, Anda salah, kata Liu Jin sambil menggelengkan kepalanya, saya membawa Duan Lingtian ke sini. Saya yakin Anda sudah mendengar bahwa kami memiliki siswa bintang 10 yang baru, bukan? Guru, terutama siswa 10 bintang, secara alami diberitahu ketika ada siswa 10 bintang baru. Oleh karena itu, Guru Chu tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Jin. Jadi, kamu Duan Lingtian. Guru Chu, Duan Lingtian menyapa Guru Chu dengan anggukan. Luar biasa, Guru Chu tersenyum. Sudah lama sejak akademi kami memiliki siswa bintang 10. Penampilan Anda pasti akan membawa sesuatu yang baru bagi siswa 10 bintang yang ada. Nama saya Chu Feng Yang, saya salah satu guru yang bertugas di Paviliun 10 bintang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, siswa bintang 10 mana yang ingin kamu tantang? Menurut aturan akademi, Anda harus menentukan orang yang ingin Anda tantang sebelum mendapatkan pemberitahuan tantangan sehingga kami dapat merekamnya. Siapapun akan melakukannya. Mengapa Anda tidak membantu saya memutuskan, Guru Chu? Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Jin sedikit mengernyit. Kemudian, dia buru-buru berkata melalui transmisi suara, Duan Lingtian, pilih saja salah satu nama yang saya sebutkan sebelumnya. Jika Anda melakukan ini, Guru Chu akan berpikir Anda sombong dan bahwa Anda memandang rendah siswa yang tinggal di halaman kelas primitif. Sementara itu, senyum di wajah Chu Feng yang membeku. Tatapannya berubah menunjuk saat dia melihat Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu yakin? Jika Anda membiarkan saya memutuskan, saya akan memilih penghuni terkuat untuk Anda. Di akhir kata-katanya, bibir Chu Feng yang meringkuk menjadi senyum menghina. Jelas, dia berharap Duan Lingtian berubah pikiran. Guru Chu, Liu Jin tersenyum masam. Sebelum Liu Jin bisa mengatakan lebih banyak, Duan Lingtian menyela, saya yakin. Guru Chu, silakan pilih lawan saya untuk saya. Ekspresi Chu Feng yang berubah serius. Apakah kamu yakin, Duan Lingtian? Guru Chu, apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Baiklah, kata Chu Feng Yang, karena kamu yakin, aku akan mengatur agar kamu bertarung. Ding Yan. Pada saat ini, Chu Feng Yang akhirnya menyadari Duan Lingtian benar-benar tidak takut pada penghuni halaman kelas primitif. Selain itu, dia telah mengirim pesan ke Yun Hui. Ketika Yun Hui menjawab dan mengatakan kepadanya bahwa Duan Lingtian bahkan bisa memenangkan tantangan melawan penghuni dari halaman kelas terkemuka, dia akhirnya menyadari mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri. Duan Lingtian tidak terganggu ketika dia mendengar kata-kata Chu Feng Yang. Para siswa di halaman kelas primitif hanyalah batu loncatan baginya untuk menempati halaman kelas terkemuka. Sebaliknya, Liu Jin berseru kaget, Ding Yan. Liu Jin, tidak perlu terkejut. Chu Feng yang melirik Liu Jin dan berkata melalui transmisi suara, Ding Yan dan yang lainnya dari halaman kelas primitif sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Anda tidak tahu seberapa kuat dia. Liu Jin tercengang lagi saat mendengar kata-kata Chu Feng Yang. Ngomong-ngomong, kamu akan segera melihat sendiri, kata Chu Feng Yang, kamu harus mencoba untuk menjaga hubungan baik dengannya, itu hanya akan menguntungkanmu. Seberapa kuat dia, Guru Chu? Liu Jin bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara.
Dia tahu perubahan mendadak dalam sikap dan kata-kata Chu Feng yang berarti bahwa Chu Feng yang telah menerima berita tentang Duan Lingtian. Kamu akan tahu saat dia melawan Ding Yan. Meski begitu, Ding Yan kemungkinan hanya akan bisa membuatnya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, kata Chu Feng Yang. Ding Yang dianggap rata-rata di antara siswa 10 bintang. Berdasarkan kata-kata Yun Hui, Chu Feng Yang bisa mengatakan pada Yun Hui bahwa Duan Lingtian mampu mengalahkan salah satu dari murid bintang 10 di Akademi Kabut Tersembunyi. Meskipun kedengarannya sulit dipercaya, dia mempercayai Yun Hui. Duan Lingtian, sebuah petunjuk antisipasi melintas di mata Chu Feng Yang ketika dia melihat Duan Lingtian. Tidak ada keraguan bahwa siswa 10 bintang yang ada akan dikejutkan oleh Duan Lingtian. Bab 3634, Ding Yan. Tidak semua siswa 10 bintang menyadari bahwa Akademi Kabut Tersembunyi merekrut siswa hari ini. Bahkan mereka yang sadar pun tidak terlalu tertarik. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mengira akan ada murid bintang 10 yang baru. Sudah 30 tahun sejak seorang siswa bintang 10 muncul di Akademi. Apalagi siswa bintang 10 itu adalah siswa bintang 9 yang telah dipromosikan. Bahkan lebih tidak mungkin bagi orang luar untuk menjadi siswa bintang 10. Terakhir kali orang luar menjadi siswa bintang 10 adalah 100 tahun yang lalu. Di dalam halaman kelas primitif di asrama siswa bintang 10. Dua orang duduk di depan meja, mengobrol dan menyeruput teh. Dalam 50 tahun lagi, saya akan dapat lulus dan menjadi murid batin dari Sekte Kabut Tersembunyi. Kamu akan lulus lebih awal dariku. Saya butuh 100 tahun lagi sebelum saya bisa lulus, kata salah satu dari mereka sambil menghela nafas. Akademi terlalu ketat pada siswa yang ingin lulus lebih awal dan menjadi murid batiniah. Untuk melakukan itu, seseorang harus memecahkan rekor bintang 10 di Akademi. Ya, Akademi berharap untuk meredam tubuh dan pikiran kita dengan menetapkan standar yang tinggi. Bagaimanapun, sekte ini sangat berbeda dari Akademi. Persaingan di sekte ini jauh lebih sengit. Tidak ada seorang pun di atas usia 3000 di Akademi, tetapi tidak ada kekurangan jenius di atas usia itu di sekte. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bersaing dengan mereka. Aku tahu, tidak ada keraguan persaingan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras. Sayang sekali itu bukan kompetisi kekuatan di antara siswa bintang 10 di Akademi, ini lebih merupakan kompetisi siapa yang memiliki latar belakang yang lebih baik. Dengan kata-kata ini, keduanya melihat ke arah jantung asrama saat mata mereka bersinar dengan sedikit kebencian. Di antara 5 halaman kelas terkemuka, hanya satu penghuni yang memperoleh hak untuk tinggal di sana melalui kekuatannya sendiri. 4 lainnya mengandalkan latar belakang mereka untuk menempati halaman kelas terkemuka. Jika keempatnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, paling banter, mereka akan ditugaskan untuk tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja. Suasana menjadi berat ketika keduanya terus menyesap teh dalam diam. Bam! Pada saat ini, keributan dari halaman tetangga memecah kesunyian. Setelah itu, sebuah suara melayang masuk dari luar. Penggemar Ding, siswa 10 bintang yang baru, Duan Lingtian, telah memutuskan untuk menantang Anda. Anda tahu aturannya jadi saya tidak akan menjelaskannya. Jangan terlalu banyak menunda. Jika tidak, Anda akan dinyatakan sebagai pecundang secara default. Duo itu bertukar pandang setelah mendengar suara ini. Itu guru pavilion 10 bintang, Chu Feng Yang, kan? Aku pikir begitu. Duo itu bangkit bersama-sama dan meninggalkan gedung. Mereka melihat 3 sosok berdiri di luar halaman tetangga. Mereka akrab dengan 2 dari 3 sosok, Chu Yang Feng, seorang guru, dan Liu Jin, salah satu siswa 10 bintang terlemah. Sosok ketiga yang tidak dikenal berdiri di samping. Itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Sikapnya luar biasa, memancarkan aura yang membuat orang merasa rendah diri. Apakah dia murid bintang 10 yang baru? Apakah kamu tidak mendengar guru Chu sebelumnya? Dia bahkan menantang Ding Fan. Surga, belum ada orang luar yang bisa menjadi murid bintang 10 sejak 100 tahun yang lalu. Duo ini benar-benar terkejut. Mereka memastikan untuk memasukkan nama, Duan Lingtian, ke memori. Bam! Pada saat ini, pintu terbanting terbuka dan sosok berpakaian merah keluar. Hanya dalam beberapa saat, dia telah muncul di gerbang halaman. Gerbang didorong terbuka oleh energinya yang kuat secara instan. Duan Lingtian, sosok berpakaian merah mengambil pemberitahuan tantangan di pintu masuk sebelum dia melihat Duan Lingtian. Guru Chu, dia Duan Lingtian.
Duan Lingtian menilai sosok berpakaian merah itu. Dia secara alami tahu sosok berpakaian merah itu adalah Ding Yan, lawan yang telah dipilih Chu Fengyang untuknya. Ding Yan tingginya hampir 2 meter dan memiliki wajah yang tampak jujur. Alisnya yang tebal membuatnya terlihat garang. Secara keseluruhan, dia tampak seperti menara besi. Aura yang dia pancarkan sangat panas sehingga dia merasa seolah-olah dia akan terbakar setiap saat. Berdasarkan aura Ding Yan dan apa yang Liu Jin katakan padanya, Duan Lingtian tahu Ding Yan memahami hukum api. Tepat sekali, Chu Fengyang mengangguk. Karena kamu sudah tahu aturannya, aku tidak perlu menjelaskannya. Karena Anda di sini, mari kita putuskan tanggal tantangannya. Tidak perlu untuk itu. Karena Anda di sini, saya tidak akan menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan lain. Kita bisa melanjutkan tantangannya sekarang, kata Ding Fan sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, aku butuh latihan. Sudah lama, setelah Ding Yan selesai berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan saksama. Matanya berkilat saat dia berkata dengan arogan, kamu harus cukup kuat untuk bisa lulus penilaian 10 bintang. Namun, dalam pencarian Anda untuk menempati halaman kelas primitif, Anda telah menantang orang yang salah. Hari ini, saya, kakak laki-laki Anda, akan memberi Anda pelajaran. Anak muda tidak boleh impulsif. Tentu saja, jika Anda perlu waktu untuk mempersiapkan. Sebelum Ding yang selesai berbicara, Duan Lingtian menyela, tidak perlu. Kita bisa melakukannya sekarang. Nada bicara Duan Lingtian acuh tak acuh seolah-olah sikap Ding yang tidak mengganggunya sama sekali. Kemudian, dia melanjutkan, dengan cara ini, setelah tantangan kami, Guru Chu dapat membantu saya mendapatkan pemberitahuan tantangan lagi. Mata Chu Fengyang sedikit melebar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian sementara keterkejutan tertulis di seluruh wajah Liu Jin. Ding yang tertegun sebentar, ketika dia sadar kembali, dia tertawa. Nak, kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku. Guru Chu, ada tempat yang dibangun khusus untuk tantangan, kan? Chu Fengyang mengangguk. Ini adalah arena di belakang paviliun 10 bintang. Duan Lingtian memandang Ding Yan dan berkata tanpa nada, karena kamu siap untuk itu, ayo pergi ke arena. Mata Ding Yan berkilat dingin saat dia berkata, karena kamu ingin dipukuli, aku akan memenuhi keinginanmu. Ding Yan memimpin dan berjalan ke arena. Duan Lingtian, Chu Fengyang, Liu Jin mengikutinya. Pada saat ini, beberapa orang dari halaman sekitarnya telah berkumpul. Setelah mendengarkan percakapan itu, kesadaran akhirnya menyadarkan mereka. Seseorang menantang Ding Yan, Duan Lingtian. Dia lulus penilaian 10 bintang hari ini. Dia baru saja bergabung dengan akademi, dan dia sudah mencoba merebut halaman kelas primitif untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin menempati halaman kelas primitif, dia tidak perlu menantang Ding Yan, kan? Bagaimanapun, Ding Yan adalah salah satu yang terkuat di antara penghuni halaman kelas primitif. Hanya ada beberapa yang cocok untuknya. Meski begitu, mereka hanya bisa bertarung dengan hasil imbang. Tepat sekali, kudengar dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang hukum api juga. Itu memberinya keuntungan dibandingkan mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama dengannya. Aku bertanya-tanya mengapa siswa baru memilih untuk menantangnya dari semua orang. Tak perlu dikatakan, kelompok siswa 10 bintang ini mengikuti Duan Lingtian dan yang lainnya ke arena untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, sudah lama sejak ada tantangan yang begitu menarik. Terlebih lagi, karena ada pendatang baru, pertarungan itu pasti akan menarik dibandingkan dengan perkelahian antar siswa yang mereka kenal. Ayo pergi, akan ada pertunjukan yang bagus, aku akan memberitahu Wang Dong tentang ini. Ini dimulai dengan hanya beberapa siswa. Namun, ketika berita itu menyebar, semakin banyak siswa mulai berkumpul. Bahkan beberapa dari halaman kelas biasa-biasa saja ikut bersenang-senang juga. Sekelompok siswa terlihat berjalan ke arena yang terletak di belakang paviliun 10 bintang, yang ada hanya untuk membantu siswa bintang 10, pada saat ini. Semua orang menyaksikan Duan Lingtian melayang di udara di atas arena di seberang Ding Yan. Dia Duan Lingtian, murid baru, sudah 100 tahun. Saya tidak percaya orang luar menjadi siswa bintang 10 hari ini. Karena dia lulus penilaian 10 bintang, dia harus cukup kuat. Paling tidak, dia tidak bisa lebih lemah dari yang terlemah di antara kita. Dia seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau. Dia baru saja bergabung dengan akademi, namun, dia berani menantang salah satu penghuni terkuat dari halaman kelas primitif.
Saya mendengar Guru Chu memilih lawannya untuknya. Pada saat ini, hampir 20 siswa berkumpul. Jumlah ini setengah dari jumlah siswa bintang 10. Jelas, semua orang tidak sabar untuk menonton pertunjukan. Bab 3635, Vena Bersertification terlepas dari siswa 10 bintang dan Chu Fengyang, yang akan memimpin pertempuran, guru-guru lain yang tidak ada hubungannya di pavilion 10 bintang juga datang. Seorang pria parubaya mengenakan jubah coklat panjang, salah satu guru di pavilion 10 bintang Akademi Kabut Tersembunyi, bertanya sambil tersenyum, "Guru Chu, menurut Anda siapa yang akan memenangkan tantangan?" "Guru Yuan, kamu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Ding Yan jadi kamu pasti mendukung dia, kan?" Chu Feng yang bertanya sebagai balasannya. Wajar jika para guru memiliki siswa favorit mereka sendiri. Guru tidak hanya berpihak pada siswa berprestasi. Beberapa guru menyukai siswa yang memiliki kepribadian seperti Liu Jin. "Guru Chu, apakah menurutmu Ding Yan akan kalah?" Guru Yuan memandang Chu Feng yang penuh arti setelah mendengar kata-kata Chu Feng yang. Dia bertanya, "Apakah Anda tahu sesuatu yang tidak kami ketahui?" Guru Yun Hui yang bertanggung jawab atas penilaian 10 bintang adalah paman juniormu, kan? "Guru Yuan, Anda terlalu banyak berpikir," kata Chu Feng yang sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jelas, dia tidak berniat mengungkapkan kebenaran. Dia berkata, "Saya tidak yakin apakah Ding Yan akan kalah atau tidak. Namun, agar Duan Lingtian menantang Ding Yan, Duan Lingtian harus yakin akan kemenangannya. Ada begitu banyak siswa yang bisa ditantang Duan Lingtian tetapi dia bahkan tidak keberatan melawan Ding Yan ketika aku menyarankan Ding Yan." Pada saat ini, guru lain, yang mendengar percakapan itu, menimpali, "Kamu benar, Guru Chu." Guru Yuan mengejek. Mereka mengatakan kaum muda tidak mengenal rasa takut. Pendatang baru ini tidak tahu siapa yang dia lawan. Ding Yan mampu mengalahkan sebagian besar siswa 10 bintang yang menempati halaman kelas primitif dalam 10 gerakan. Meskipun mereka tinggal di halaman dengan kelas yang sama, kekuatan mereka berbeda-beda. Jelas, Guru Yuan tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuk Ding Yan. Guru lain, seorang pria tua, mengangguk. Guru Yuan ada benarnya juga. Bagaimanapun, mari kita saksikan saja pertarungannya. Kami akan segera mengetahui hasilnya. Guru lain mendesak Chu Feng yang, "Guru Chu, cepat dan umumkan dimulainya pertempuran." Karena Chu Feng yang memimpin tantangan, tentu saja pertempuran hanya akan dimulai setelah dia mengumumkannya. Sementara itu, Ding Yan menjadi agak tidak sabar menunggu Chu Feng yang. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa pertempuran hanya akan dimulai setelah Chu Feng yang mengumumkannya. Karena Ding Yan tidak menyerang, dia juga tidak menyerang. Lagi pula, dengan basis kultivasinya saat ini, akan mudah baginya untuk mengalahkan Ding Yan. Dengan itu, tidak tahu malu baginya untuk menyerang lebih dulu. Pada saat ini, Chu Feng yang berkata dengan keras, "Pertempuran dimulai sekarang." Mata Ding Yan berkilat dingin saat dia berkata kepada Duan Lingtian dengan suara rendah, "Bocah, mari kita lihat mengapa kamu begitu percaya diri untuk menantangku." Jubah merah Ding Yan mulai berkibar di udara meskipun tidak ada angin. Astaga, astaga, astaga. Pada saat berikutnya, api berkobar di sekitar Ding Yan. Dia tampak seperti burung phoenix yang bangkit dari abu pada saat ini. Gelombang panas menyapu ke arah kerumunan hanya dalam sekejap. Ding Yan langsung melemparkan Fus Profundity ganda. Lagi pula, selain menjadi dewa, salah satu persyaratan untuk menjadi siswa bintang 10 adalah memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan dan memahami kedalaman Fus ganda. Namun, dia sudah memahami 3 kedalaman Fus. Di antara semua siswa 10 bintang, dia berada di peringkat tengah, ini berarti dia lebih kuat dari setengah rekan-rekannya. Kedalaman Fus 3 kali lipat. Ding Yan benar-benar menakutkan. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai siswa 10 bintang terkuat yang menempati halaman kelas primitif. Tidak hanya dia ahli dalam hukum api, tapi kudengar dia juga memiliki Vena Bersertification yang untuk sementara dapat meningkatkan energi surgawinya dari dewa yang belum sempurna menjadi dewa perantara. Ada banyak orang di alam dewa yang memiliki kekuatan garis keturunan, tapi mereka jarang di kota Skywine. Biasanya, orang-orang ini hanya akan muncul di klan atau sekte yang kuat. Namun, saya tidak berpikir Ding Yan berasal dari klan atau sekte terkemuka, kan? Kekuatan garis keturunan berasal dari pembangkit tenaga listrik tertinggi.
Ding Yan tidak harus datang dari kekuatan yang kuat untuk memiliki kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis darah. Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Dia secara alami akrab dengan kekuatan garis keturunan. Ling Jueyun, seorang teman yang dia temui di alam Devata, anggota klan Ling di alam dewa juga memiliki kekuatan garis keturunan. Selama sesi sparring mereka, Ling Jueyun bahkan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Bergantung pada seberapa dekat hubungannya dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi, seseorang akan dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan. Ada kekuatan garis keturunan yang berbeda. Kadang-kadang, seseorang akan mewarisi kekuatan garis keturunan yang sama dalam keluarganya, tetapi ada kasus yang jarang terjadi di mana seseorang dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan yang berbeda. Ling Jueyun juga memiliki Duan Lingtian bahwa keturunan langsung dari klan Ling semuanya memiliki kekuatan garis keturunan. Vena bersertifikasi. Sungguh menarik, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat matanya berbinar. Pada saat ini, Ding Yan memelototi Duan Lingtian dan dengan dingin berkata, "Duan Lingtian, saya akan memberi Anda 3 napas untuk mempersiapkan diri sebelum saya menyerang. Saya tidak ingin orang-orang mengatakan saya menindas pendatang baru. Itu tidak perlu." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. "Kamu bisa menyerang sekarang. Saya ingin pertempuran berakhir sesegera mungkin sehingga Guru Chu dapat membantu saya mengatur tantangan lain." Selain Liu Jin dan Chu Fengyang, semua orang berpikir kata-kata Duan Lingtian juga tidak masuk akal. Guru Yuan, yang jelas-jelas menyukai Ding Yan, berkata dengan nada menghina, "Guru Chu, murid yang kamu anggap tinggi ini benar-benar arogan. Saya harap dia bisa mendukung kata-katanya. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan di Akademi Kabut Tersembunyi." "Yah, dia hanya harus menanggung konsekuensi atas kata-katanya kalau begitu," kata Chu Feng yang acuh tak acuh sambil mengangkat bahu. Berdasarkan sikap Duan Lingtian, dia yakin Yun Hui benar tentang Duan Lingtian yang luar biasa. Ding Yan akan menyerang. Pendatang baru berhasil memprovokasi Ding Yan. Sekelompok siswa 10 bintang berseru ketika mereka melihat Ding Yan bersiap untuk menyerang. Api melonjak di tubuh Ding Yan, tampak seolah-olah dewa api telah turun ke alam fana. Dia tidak lagi berbicara, yang ingin dia lakukan hanyalah memberi pelajaran kepada pendatang baru itu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengangkat alis. Dia mengangkat tangannya dan mengerahkan energi surgawinya yang bahkan lebih menakutkan daripada milik Ding Yan. Dewa Perantara. Duan Lingtian adalah Dewa Perantara. Semua orang yang hadir terkejut dengan ini. Karena tidak sopan untuk menyelidiki orang lain dengan kesadaran surgawi seseorang, Chu Feng yang tidak tahu Duan Lingtian adalah Dewa Perantara. Bagaimana mungkin dia tidak kaget juga? Pendatang baru adalah Dewa Perantara. Dia bahkan belum berusia 2800 tahun. Sungguh bakat yang mengerikan. Tidak heran dia berani menantang Ding Yan. Mirip dengan yang lain, Ding Yan juga terkejut dengan penemuan ini. Dia buru-buru memobilisasi kekuatan garis keturunannya, dan Berserkification Vein-nya meningkatkan basis kultivasinya dari dewa dasar menjadi dewa perantara secara instan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ding Yan diselimuti oleh api yang menakutkan saat dia terus menyerang Duan Lingtian. Ding Yan tidak menahan diri. Dia berencana untuk mengalahkan Duan Lingtian hanya dengan satu serangan. Karena Ding Yan hanyalah dewa yang belum sempurna, pemahamannya tentang hukum tentu tidak sedalam Duan Lingtian yang merupakan dewa perantara. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengalahkan Duan Lingtian dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya sebelum Duan Lingtian memiliki kekuatan. Kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bab 3636, 6 baut petir. Para siswa dan guru 10 bintang terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Sepertinya Duan Lingtian akan dikalahkan. Ding Yan untuk sementara telah meningkatkan basis kultivasinya menjadi dewa perantara melalui Berserkification Vein sehingga basis kultivasinya setara dengan Duan Lingtian. Tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Duan Lingtian selama dia tidak memberi Duan Lingtian kesempatan untuk bertindak. Berdasarkan situasi saat ini, Duan Lingtian kemungkinan besar akan kalah kecuali pemahamannya tentang hukum lebih mendalam daripada pemahaman Ding Yan. Saya setuju. Berdasarkan usianya, tidak mungkin pemahamannya tentang hukum lebih mendalam daripada pemahaman Ding Yan. Meskipun demikian, masih luar biasa bahwa dia telah mencapai begitu banyak di usianya. Tepat sekali.
Mustahil bagi Dewa Perantara yang tidak berpengalaman untuk mengalahkan Ding Yan yang sekarang sekuat Dewa Perantara kecuali dia adalah keajaiban dari kekuatan pangkat Kaisar atau pangkat tertinggi. Sebagian besar orang yang hadir mengira Duan Lingtian akan dikalahkan. Bahkan Liu Jin yang tahu lebih baik tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Chu Feng yang sendiri tetap yakin akan kemenangan Duan Lingtian. Bagaimanapun, paman juniornya, Yun Hui, telah mengungkapkan kepadanya betapa luar biasanya Duan Lingtian. Vena Berserkification, Duan Lingtian tetap tenang saat Ding Yan yang diselimuti api menyerangnya. Kerumunan mengira Duan Lingtian dikejutkan oleh kekuatan Ding Yan. Namun, ketika Ding Yan tiba di depan Duan Lingtian tiba-tiba menghilang ke udara. Ini kedalaman teleportasi. Dia memahami hukum ruang. Sementara itu, Duan Lingtian muncul kembali jauh di atas Ding Yan. Putaran tiba-tiba menyebabkan pendapat orang banyak berubah lagi. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai begitu cepat sebelumnya. Karena Duan Lingtian memahami hukum ruang, akan mudah bagi Duan Lingtian untuk mengulur waktu sampai efek Berserkification Vein menghilang. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan Ding Yan hanya akan bertahan sekitar 15 menit. Selain itu, Ding Yan juga akan mengalami sedikit serangan balasan karena menggunakan Berserkification Vein. Ding Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Dewa Perantara yang telah memahami kedalaman teleportasi ke tahap penguasaan. Mungkin, hanya mereka yang memahami hukum angin dan telah memahami Fus Profundity ganda atau 3 kali lipat yang dapat mengejar Duan Lingtian. Ding Yan telah kalah. Ledakan. Api di tubuh Ding Yan meledak pada saat ini saat dia berubah menjadi bola api yang menembak ke arah Duan Lingtian seperti bola meriam. Astaga, sekali lagi, Duan Lingtian dengan mudah menghindari serangan Ding Yan dengan kedalaman teleportasi. Setelah beberapa kali mencoba lagi, Ding Yan meraung, "Duan Lingtian, dasar pengecut. Yang kamu tahu hanyalah melarikan diri." Ding Yan semakin cemas. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa sebelum kekuatan garis keturunan menghilang. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Duan Lingtian karena kesenjangan antara basis kultivasi mereka. Pada saat ini, dia menyesali betapa sombongnya dia menerima tantangan itu. Dia tidak akan begitu sombong jika dia tahu sebelumnya bahwa Duan Lingtian adalah Dewa Perantara yang telah memahami hukum ruang. Bahkan, dia tidak akan menerima tantangan itu, dia akan membiarkan Duan Lingtian memiliki halaman kelas primitifnya. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menantang orang lain untuk tinggal di halaman kelas primitif. Duan Lingtian tersenyum menghina. "Kau pikir aku mengulur waktu? Bukankah itu sudah jelas?" Ding Yan mendengus. "Bukan itu masalahnya," kata Duan Lingtian acuh tak acuh. "Aku hanya ingin tahu tentang kekuatan garis keturunanmu dan ingin melihatnya lebih lama. Namun, karena kamu tidak sabar untuk dikalahkan, aku akan memenuhi keinginanmu." Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia selesai berbicara. Kemudian, dia mengilhami energi surgawinya dengan kedalaman elemental luar angkasa. Ketika dia mengangkat tangannya, kekosongan mulai beriak dan berputar. Kemudian, dia melemparkan 4 Fus Profundities ganda dari hukum ruang angkasa. Hanya dalam sekejap, awan gelap mulai berkumpul. Begitu Duan Lingtian menurunkan tangannya. Ledakan menggelegar terdengar di udara saat 6 sambaran petir menyambar dari kehampaan. 6 petir mengelilingi Ding Yan, menjebaknya dalam sangkar petir yang tampak seperti sebuah kotak. Suara gemuruh menarik kerumunan kembali ke akal sehat mereka. Luar biasa, mata Chu Feng yang berbinar. Dia tidak menyangka Duan Lingtian menyerang dengan begitu tegas, menjebak Ding Yan. Semua guru, termasuk guru Yuan yang menyukai Ding Yan, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan belum berusia 2800 tahun, tapi dia adalah Dewa Perantara dan telah memahami 4 kedalaman Fus ganda dari hukum ruang angkasa. Ding Yan hanya memahami 3 kedalaman Fus ganda dari hukum api. Selain itu, hukum api lebih rendah daripada hukum ruang angkasa yang merupakan salah satu dari 4 hukum tertinggi. Memahami 3 kedalaman Fus ganda dari hukum ruang angkasa jauh lebih sulit daripada memahami 4 kedalaman Fus ganda dari hukum api. Bakat mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Skywine City. Gelombang para siswa 10 bintang berseru tak percaya satu demi satu. Surga, apakah mataku mempermainkanku? Pendatang baru telah memahami 4 kedalaman Fus ganda dari hukum ruang angkasa. Bukan hanya itu, tapi dia juga lebih muda dari kebanyakan dari kita.
Saya pikir Ding Yan pasti akan mengalahkannya. Ternyata, aku meremehkannya. Setelah bertahun-tahun tanpa darah baru, aku tidak menyangka ketika seorang pendatang baru akhirnya bergabung dengan kita, dia akan memiliki kekuatan yang menantang surga. Setiap pasukan peringkat tuan akan dengan senang hati menerimanya dan merawatnya, kan? Pada saat yang sama, Liu Jin, orang pertama yang berteman dengan Duan Lingtian, masih linglung. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat bahkan jika dia telah mendengarnya dari Chu Fengyang. Pada saat ini, Duan Lingtian mengepalkan tangannya sebelum mengangkatnya. Mari kita akhiri ini. Tunjukkan belas kasihan. Ekspresi Chu Feng yang sedikit berubah. Ekspresi guru lain juga berubah. Guru Yuan ingin campur tangan, tetapi sudah terlambat. Ledakan, ledakan, ledakan. Sangkar pencahayaan tiba-tiba meledak. Ding Yan berteriak kesakitan. Saya menyerah. Saya menyerah. Para guru dari Akademi Kabut tersembunyi secara kolektif menghela nafas lega ketika mereka mendengar suara Ding Yan. Duan Lingtian tidak membunuh Ding Yan. Ketika energi spasial yang bergejolak mereda, sosok menyedihkan Ding Yan terungkap. Jubahnya robek. Ledakan itu menghanguskan rambutnya, meninggalkannya dengan bintik-bintik botak. Tubuhnya penuh luka. Astaga, api tiba-tiba melonjak dari tubuh Ding Yan, mengubah luka di tubuhnya menjadi bekas luka yang samar. Kemudian, dia mengeluarkan jubah merah lain dan mengenakannya. Namun, rambutnya yang terbakar tidak tumbuh kembali. Setelah dia selesai, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan kompleks dan bertanya, sedih, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah dewa perantara dan telah memahami 4 kedalaman fus ganda sebelumnya? Saya akan membiarkan Anda memiliki halaman kelas primitif tanpa perlawanan. Ding Yan terdengar seperti gadis kecil yang sedang merengek saat ini. Tak perlu dikatakan, kerumunan itu tercengang oleh pemandangan seorang pemuda tampan yang tinggi dan kekar bertingkah seperti seorang gadis. Bab 3637, Hong Jun. Ding Yan sombong, tapi Duan Lingtian tahu itu tidak berarti Ding Yan adalah orang jahat. Oleh karena itu, dia tidak hanya menyelamatkan hidup Ding Yan, tetapi dia juga menahan diri, menyebabkan Ding Yan hanya menderita luka ringan. Meskipun Duan Lingtian tampak tenang dari luar, dia merasa merinding ketika dia melihat cara Ding Yan berperilaku. Mengapa Ding Yan merengek seperti gadis kecil? Itu membuatnya bergidik melihat seorang pria dewasa bertingkah seperti gadis kecil. Sementara orang banyak masih sok, Duan Lingtian bertanya kepada Chu Fengyang, Guru Chu, bisakah saya menempati halaman kelas primitif sekarang? Chu Fengyang mengangguk. Ya, bagaimanapun, Anda telah mengalahkan Ding Yan. Anda akan segera pindah ke halaman kelas primitif kedua. Ada 20 halaman kelas primitif sama sekali. Meskipun berbagi lingkungan kultivasi yang sama, mereka diberi nomor. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia berkata, Guru Chu, saya harap Anda akan dapat mengatur agar saya menantang penghuni halaman kelas biasa-biasa saja segera. Saya tidak peduli dengan kekuatan lawan saya selama dia dan dia dapat menerima tantangan sesegera mungkin. Saya ingin pindah ke halaman kelas terkemuka secepat mungkin. Meskipun kekuatan Duan Lingtian telah melampaui harapan semua orang, mereka masih merasa skeptis. Meskipun dia pasti bisa menempati halaman kelas biasa-biasa saja dengan kekuatannya, dia akan menjadi rata-rata di antara penghuni halaman kelas biasa-biasa saja. Tidak hanya penghuni di sana dewa perantara yang telah memahami 4 kedalaman fus ganda, tetapi mereka juga memiliki kekuatan garis keturunan. Sebagian besar dari mereka berusia 3000 tahun dan akan lulus dari Akademi Kabut Tersembunyi. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa penghuni ini, tidak ada yang telah memahami 4 hukum tertinggi, bukan tandingan Duan Lingtian dalam hal bakat bawaan dan keterampilan pemahaman. Kamu ingin menantang orang berikutnya secepat mungkin. Para guru dan siswa dari Akademi Kabut Tersembunyi dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, mata mereka dengan cepat beralih ke dua sosok, seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang biru dan seorang pria muda mengenakan jubah putih panjang. Apakah mereka siswa yang tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja? Mata Duan Lingtian berbinar saat dia melihat keduanya. Salah satu pria berkata, Duan Lingtian, saya ingin menantang Anda, tetapi saya hampir menerobos jadi saya harus kembali untuk berkultivasi sekarang. Jika Anda ingin bertarung dengan saya, Anda harus menunggu sampai saya meninggalkan kultivasi tertutup saya. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Begitu pria itu selesai berbicara, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Kemudian, pria lain berkata, Duan Lingtian, aku tidak cukup kuat untuk melawanmu saat ini.
Kamu harus menunggu sampai aku lebih kuat. Dengan itu, pria itu pergi juga. Siswa 10 bintang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat keduanya pergi dengan tergesa-gesa. Pengecut. Mereka tahu mereka bukan tandingan Duan Lingtian, jadi mereka mengajukan alasan yang tidak masuk akal. Itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Ding Yan. Sebagai mereka yang berada di peringkat terbawah di antara penghuni halaman kelas biasa-biasa saja, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Duan Lingtian. Aku benar-benar tidak menyangka bakat mengerikan seperti dia akan muncul di Akademi Kabut Tersembunyi. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian memiliki kekuatan garis keturunan juga. Jika dia melakukannya, dia berdiri untuk mengalahkan 3 penghuni terkuat di antara mereka yang tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja. Tepat sekali, ketiganya lebih dari cukup kuat untuk tinggal di halaman kelas terkemuka. Sangat disayangkan mereka tidak berasal dari sekte atau klan yang kuat. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya bisa tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja. Bahkan para guru, termasuk Chu Fengyang, terdiam. Chu Fengyang menatap Duan Lingtian dengan senyum masam dan berkata, "Saya khawatir penghuni di halaman kelas biasa-biasa saja terlalu takut untuk menantang Anda. Satu-satunya pilihanmu adalah menantang ketiganya." "Aku baik-baik saja dengan itu." Duan Lingtian mengangguk. Pada saat ini, Guru Yuan memandang Duan Lingtian dan menimpali, "Saya telah mengirim pesan ke Hong Jun. Dia adalah siswa bintang 10 yang tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja. Dia senang menerima tantangan dan akan segera datang jika Anda menyetujuinya. Bagaimana menurutmu?" Chu Feng yang mengangguk. Duan Lingtian, Hong Jun adalah salah satu dari 3 yang terkuat di antara mereka yang menempati halaman kelas biasa-biasa saja. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda dapat melakukan seperti yang dikatakan Guru Yuan. Duan Lingtian memandang Guru Yuan, yang bernama Yuan Lei, sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Guru Yuan." Yuan Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa sepertinya dia membantu Duan Lingtian? Dia telah merencanakan untuk menggunakan Hong Jun untuk mempermalukan Duan Lingtian. Dia secara alami tidak senang bahwa Duan Lingtian telah mengalahkan Ding Yan. Hong Jun juga salah satu dari 10 siswa bintang yang memiliki hubungan baik dengan Yuan Lei. Dia menduduki peringkat kelima di antara siswa 10 bintang. Sangat disayangkan bahwa penghuni halaman kelas terkemuka semua memperoleh halaman mereka karena latar belakang mereka. Hong Jun hanya bisa tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja. Lagi pula, apalagi Hong Jun, bahkan Yuan Lei tidak berani menyinggung orang-orang dari halaman kelas terkemuka. Setelah beberapa saat, Yuan Lei berkata kepada Duan Lingtian, dia akan segera tiba. Keributan pecah ketika dikonfirmasi bahwa Duan Lingtian akan segera menghadapi Hong Jun. Hong Jun. Ekspresi Liu Jin berubah muram saat dia buru-buru berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Kakak Duan, kakak senior Hong Jun adalah yang terkuat kelima di antara siswa bintang 10 di Akademi Kabut Tersembunyi. Dia memahami hukum api dan telah memahami 4 kedalaman fus ganda juga." Setelah pertandingan, Liu Jin juga mengubah caranya berbicara kepada Duan Lingtian. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Selain itu, dia memiliki vena tsunami yang sangat cocok dengan hukum air. Dikatakan bahwa ketika dia mengeluarkan kekuatan garis keturunannya dan hukum air, serangannya sudah sebanding dengan 3 fus profundity. Serangannya memiliki kekuatan 3 kali lipat fus profundity. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menjawab, "Terima kasih atas pengingatnya, Liu Jin. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang saya." Setelah melihat betapa tenangnya Duan Lingtian, Liu Jin bertanya-tanya apakah Duan Lingtian telah menyembunyikan kekuatan aslinya lagi. Mungkin, Duan Lingtian memiliki kekuatan garis keturunan juga. "Kakak senior Duan." Pada saat ini, suara lain terdengar melalui transmisi suara di benaknya. Orang itu memperingatkannya tentang Hong Jun seperti yang dilakukan Liu Jin. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia menemukan bahwa transmisi suara berasal dari Ding Fang yang baru saja dia kalahkan. Dengan ini, kesannya tentang Ding Fan sedikit meningkat. Guyuran, guyuran, guyuran. Keheningan dipecahkan oleh suara deburan ombak yang menghantam pantai. Tak lama kemudian, di tengah ombak di langit, seorang pria muda mengenakan jubah biru panjang muncul. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan alis tipis yang selalu menunjukkan ekspresi menyendiri di wajahnya. Punggungnya lurus, dan posturnya arogan. Sementara itu,
Mata para siswa 10 bintang berbinar saat melihat pemuda berbaju biru itu. Cara mereka mengidolakan pemuda berbaju biru mengingatkan Duan Lingtian pada Fengel di bumi. Pada saat ini, Yuan Lei berkata sambil tersenyum, "Kamu telah tiba." "Ya," jawab Hong Jun tanpa nada sambil mengangguk. Yuan Lei tampaknya tidak terganggu oleh perilaku tidak sopan Hong Jun. Bagaimanapun, beginilah Hong Jun. Dia memiliki koneksi dengan Hong Jun melalui beberapa tetua klan Hong Jun. Yuan Lei memandang Duan Lingtian dan berkata, "Dia jenius di bawah usia 2800 yang saya sebutkan sebelumnya. Dia memahami 4 fus profundity ganda dan mengalahkan Ding Yan dengan serangan." Pada saat yang sama, Hong Jun mengangguk pada guru lain sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Bab 3638, serang dengan seluruh kekuatanmu. Hong Jun adalah salah satu dari 5 siswa bintang 10 teratas di Akademi Kabut Tersembunyi. Dia adalah keturunan dari klan Hong, sebuah klan kecil yang berada di bawah kendali kekuatan peringkat raja di kota Skywine. Untuk alasan ini, terlepas dari kekuatannya, dia tidak berani memprovokasi orang lain dengan latar belakang yang lebih baik yang menempati halaman kelas terkemuka. Lagi pula, siapa yang tahu jika dia akan menyebabkan bencana menimpa klannya juga jika dia memprovokasi orang-orang itu. Dia secara alami tidak ingin sesuatu terjadi pada klannya, mereka telah dengan hati-hati mengolahnya sejak dia masih muda. Yang terpenting, dia adalah tuan muda kedua dari klan Hong, putra kedua dari pemimpin klan dari klan Hong. Untuk semua alasan ini, dia tidak berani bertindak egois dan membahayakan klannya. Karena Hong Jun tidak berani menyinggung orang-orang dengan latar belakang kuat yang menempati halaman kelas terkemuka dan dia bukan tandingan penghuni halaman kelas terkemuka yang tidak mengandalkan latar belakangnya untuk menempati halaman, dia bisa hanya tinggal di halaman kelas biasa-biasa saja. Karena ketidakberdayaannya, Hong Jun dipenuhi dengan ketidakpuasan dan frustrasi. Hong Jun sedang memahami hukum air sebelumnya ketika dia menerima pesan Yuan Lei. Dia tertarik ketika dia mendengar tentang pendatang baru yang belum berusia 2800 tahun tetapi sudah memahami 4 kedalaman fus ganda dari hukum ruang angkasa. Selain itu, pendatang baru juga mengalahkan Ding Yan dengan 1 serangan. Karena Yuan Lei menyukai Ding Yan, Hong Jun secara alami mengenal Ding Yan dan akrab dengan kekuatan Ding Yan. Selain itu, Ding Yan termasuk yang terkuat di antara mereka yang menempati halaman kelas primitif. Setelah Ding Yan membaik, dia akan bisa pindah ke halaman kelas biasa-biasa saja juga. Pada saat ini, Hong Jun berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak suka pertempuran panjang jadi serang dengan sekuat tenaga." Yuan Lei yang berdiri di sebelah Hong Jun pindah untuk berdiri di sebelah Chu Feng yang sebelum dia bertanya dengan senyum yang membawa jejak penghinaan, "Guru Chu, apakah Anda masih berpikir Duan Lingtian akan menang?" "Mengapa? Apakah Anda ingin bertaruh dengan saya?" Chu Feng yang bertanya sebagai balasan sambil melirik Yuan Lei. Yuan Lei menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Chu Feng yang, "Guru Chu, apakah ini berarti Anda bertaruh Duan Lingtian akan memenangkan tantangan ini?" "Ya, namun, saya khawatir Anda tidak berani bertaruh dengan saya," jawab Chu Yang Feng sambil tersenyum. Yuan Lei ragu-ragu. Dia tidak berani bertindak gegabah saat melihat senyum di wajah Chu Feng yang. Sebagai guru dari Akademi Kabut Tersembunyi dan sesepuh dari Sekte Kabut Tersembunyi, dia secara alami tidak akan bertindak sembarangan. Selain itu, dia tahu orang yang bertanggung jawab atas penilaian 10 bintang adalah Yun Hui, paman junior Chu Feng yang. Setelah beberapa saat, Yuan Lei bertanya dengan tajam, "Sepertinya penatua Yun Hui telah menyebutkan kekuatan Duan Lingtian kepadamu." "Guru Yuan, Anda benar-benar bijaksana," jawab Chu Feng yang tanpa nada. Yuan Lei menyipitkan matanya saat dia melihat sosok berpakaian ungu yang berdiri di kejauhan. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar-benar mampu mengalahkan Hong Jun. Faktanya, 4 siswa 10 bintang terkuat lainnya bahkan tidak bisa mengalahkan Hong Jun dan hanya bisa bertarung imbang dengannya. Dengan kata lain, jika Duan Lingtian berhasil mengalahkan Hong Jun, Duan Lingtian akan menjadi murid 10 bintang terkuat di Akademi Kabut Tersembunyi. Serang dengan sekuat tenaga, Duan Lingtian tersenyum tipis. "Kenapa kamu tidak mengambil langkah pertama? Aku ingin melihatmu menyerang dengan sekuat tenaga juga. Sesuai keinginan kamu." Begitu suara Hong Jun jatuh, energi biru melonjak dari tubuhnya. Saat energi bergejolak di sekelilingnya, mereka memancarkan cahaya biru padanya. "Aku memerintahkan ombak untuk naik."
Saat energi biru melonjak dan bergejolak, energi biru tua tiba-tiba melesat keluar dan menyatu dengan energi biru yang berputar yang tampak seperti tsunami. Dengan itu, kekuatan energi seperti tsunami meningkat pesat. Itu adalah Vena Tsunami, salah satu siswa 10 bintang berseru. Jumlah siswa yang datang untuk menyaksikan pertempuran telah bertambah besar. Mereka tidak terkejut ketika Hong Jun menyuruh Duan Lingtian menyerang dengan sekuat tenaga. Lagi pula, di masa lalu, salah satu dari 5 siswa 10 bintang terkuat telah menahan diri saat melawan Hong Jun. Akibatnya, dia hampir dikalahkan oleh Hong Jun. Untungnya, dia berhasil melepaskan semua kekuatannya pada saat kritis dan berjuang imbang dengan Hong Jun. Kakak senior Hong Jun masih sama. Dia akan menyerang dengan 4 Fus Profundity ganda setelah dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, Tsunami Vein. Kekuatan kakak senior Hong Jun sebanding dengan Dewa Perantara yang memiliki kedalaman Fus 3 kali lipat. Jika Duan Lingtian tidak menyembunyikan kekuatannya lebih awal, tidak mungkin Duan Lingtian bisa mengalahkan kakak senior Hong Jun. Meskipun demikian, Duan Lingtian masih akan menyebabkan kegemparan di akademi bahkan jika dia hanya berhasil bertarung imbang dengan kakak senior Hong Jun. Mata para siswa dan guru bersinar dengan antisipasi saat Hong Jun menyerang dengan sekuat tenaga. Sementara itu, energi surgawi Duan Lingtian yang telah dipenuhi dengan kedalaman elemen luar angkasa mulai melonjak. Saat energi spasial muncul, kekosongan mulai beriak dan berputar menyebabkan Duan Lingtian terlihat terdistorsi. Tiba-tiba, 9 air mata spasial muncul di kehampaan di atas Duan Lingtian. 9 sinar pedang dari kedalaman tebasan lintas dimensi muncul, siap menembak ke arah Hong Jun. Para penonton menahan napas saat kedua lawan akan bertabrakan. Jika kamu mampu memblokir seranganku, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Saya akan menantang orang lain yang menempati halaman kelas biasa-biasa saja, kata Duan Lingtian pada saat ini. Kata-kata dominan Duan Lingtian secara alami mengejutkan para penonton. Bahkan Chu Feng yang terkejut. Meskipun Yun Hui telah memberitahunya bahwa Duan Lingtian adalah yang terkuat di antara siswa 10 bintang saat ini, dia tidak menyangka Duan Lingtian mampu mengalahkan Hong Jun dengan serangan, seperti yang baru saja dikatakan Duan Lingtian. Bagaimanapun, Hong Jun adalah salah satu dari siswa 10 bintang terkuat di Akademi Kabut Tersembunyi. Konyol, Hong Jun meraung. Duan Lingtian telah berhasil memprovokasi siswa yang biasanya pendiam dan menyendiri. Ledakan, 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 energi seperti tsunami menyapu Duan Lingtian, menyebabkan kekosongan terdistorsi di belakangnya. Beberapa siswa bahkan harus mundur untuk menghindari serangan balik. Sebaliknya, Duan Lingtian tetap tenang. Dia tidak bergerak sama sekali. Ketika serangan Hong Jun berjalan setengah jalan, dia akhirnya melambaikan tangannya dengan santai. Suara mendengung yang menusuk telinga terdengar di udara saat energi spasial tersapu dan 9 sinar pedang melesat keluar. Beberapa siswa dengan basis kultivasi yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari gendang telinga mereka, terluka oleh suara mendengung. Setelah melihat ini, banyak orang buru-buru mengaktifkan energi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Yuan Lei tercengang saat melihat ini. Bagaimana ini mungkin? Guru-guru lain juga kaget. Chu Feng yang mencoba untuk tetap tenang secara lahiriah tidak terkecuali. Namun demikian, kelopak matanya dan sudut bibirnya tidak bisa tidak berkedut. Paman Junior tidak memberitahu saya bahwa pemahamannya tentang hukum saja sangat kuat. Bab 3639, Zong keki suara yang menusuk telinga terdengar di arena besar di belakang paviliun 10 bintang, mengejutkan para siswa bintang 10, termasuk Liu Jin dan Ding Yan. Ketika Duan Lingtian melambaikan tangannya, energi dari kedalaman Fus telah tersapu sebelum sinar pedang dari kedalaman tebasan lintas dimensi ditembakkan, menyatu dengan mulus. Dengan itu, kekuatan serangannya meningkat pesat. Dengan ini, ketika dua serangan lawan bertabrakan, serangan Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan serangan Hong Jun. Ketika Hong Jun sadar kembali, dia buru-buru mengeluarkan artefaknya untuk membela diri dari serangan yang menyapu ke arahnya. Bahkan kemudian, dia hanya berhasil bertahan melawannya. Aku tersesat. Meskipun jubah Hong Jun tetap utuh, ikat rambutnya putus, menyebabkan rambutnya berkibar di udara. Pada saat ini, pedang tembus cahaya biru bisa dilihat di tangannya. Itu jelas pedang yang luar biasa. Ini adalah artefaknya. Meskipun dia berhasil bertahan melawan serangan Duan Lingtian dengan selisih tipis, dia tidak senang sama sekali. Bahkan, sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya saat dia melihat Duan Lingtian.
Di luar dugaannya, pendatang baru itu memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia tidak menggunakan artefaknya lebih awal, dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Apalagi lawannya tidak menggunakan artefak sama sekali. Ini jelas berarti bahwa Duan Lingtian jauh lebih kuat darinya. Para siswa dan guru terdiam pada saat ini, terkejut. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua memasang ekspresi kaget dan tidak percaya di wajah mereka. Surga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Duan Lingtian memahami 3 kedalaman fus dari hukum ruang angkasa juga. Saya tidak berpikir jenius lain akan muncul di Akademi Kabut Tersembunyi lagi setelah ribuan tahun. Duan Lingtian bahkan lebih baik daripada jenius itu dari 4.000 tahun yang lalu. Jenius itu hanya memahami hukum api sementara Duan Lingtian memahami hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi, yang dikenal sulit untuk dipahami. Dalam pertempuran hari ini, Duan Lingtian membuktikan bahwa dia lebih kuat dari 5 siswa 10 bintang terkuat. Kelima orang itu, termasuk Hong Jun, hanyalah batu loncatan menuju kesuksesannya. Dari mana datangnya bakat mengerikan seperti itu? Dia bahkan tidak perlu melalui Akademi Kabut Tersembunyi untuk bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi dengan bakatnya. Kenapa dia datang ke Akademi? Banyak orang bertanya-tanya mengapa Duan Lingtian tidak langsung pergi ke Sekte Kabut Tersembunyi ketika dia lebih dari memenuhi syarat untuk melakukannya. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Duan Lingtian ingin menjaga profil serendah mungkin untuk menghindari menjadi sasaran. Lebih baik perlahan-lahan naik pangkat dan menggunakan akademi sebagai batu loncatan untuk memasuki Sekte Kabut Tersembunyi. Meskipun prosesnya lebih lama, itu lebih aman. Duan Lingtian tahu dia tidak memiliki koneksi di tanah energi mendalam dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Karenanya, dia tidak bisa bertindak gegabah. Guru Yuan, saya akan menang jika Anda setuju untuk bertaruh dengan saya sebelumnya, kata Chu Feng yang menggoda ketika dia sadar kembali. Meskipun dia terkejut dengan tingkat kekuatan Duan Lingtian, dia tidak terkejut seperti yang lain. Yuan Lei, yang telah sadar kembali, berkata dengan sedih, Guru Chu, semua orang di akademi tahu bahwa Anda sangat berhati-hati dan tidak akan bertindak kecuali Anda yakin akan kesuksesan Anda. Dengan itu, apa menurutmu aku akan tertipu untuk bertaruh denganmu? Setelah itu, Yuan Lei mengamati sosok berpakaian ungu di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa pendatang baru itu tidak hanya sangat berbakat tetapi juga memiliki pemahaman hukum yang begitu mendalam. Dengan kekuatan seperti itu, pendatang baru itu adalah siswa terkuat di seluruh Akademi Kabut Tersembunyi. Pendatang baru, Duan Lingtian, sangat mengejutkannya hari ini. Duan Lingtian tetap tenang ketika dihadapkan dengan banyak orang terkejut yang menatapnya. Setelah mengalahkan Hong Jun, dia bertanya, Guru Chu, saya bisa menantang penghuni dari halaman kelas terkemuka sekarang, kan? Ya, Chu Feng yang tersenyum dan mengangguk. Ada 5 orang yang menempati halaman kelas terkemuka. 2 dari mereka sekuat Hong Jun dan 3 lainnya. Meskipun Chu Feng yang tidak menyelesaikan kata-katanya, para penonton di sekitarnya sudah mengisi kekosongan untuk Duan Lingtian. Hei, orang dari klan Zong kota Skywine itu menempati halaman kelas terkemuka, kan? Setelah mendengar ini, mata Duan Lingtian berbinar. Dia ingat bagaimana pemimpin klan keempat dari klan Zong telah bersikap kasar padanya pada tindakan klan Zhou setengah bulan yang lalu. Pada saat itu, pemimpin klan keempat dari klan Zhou sangat marah sehingga dia bertekad untuk membalas dendam padanya. Guru Chu, kata Duan Lingtian, saya ingin menantang Zong Keki yang tinggal di halaman kelas terkemuka. Apa kamu yakin? Chu Feng yang bertanya. Zong Keki juga seorang siswa bintang 10. Dia adalah satu-satunya putra pemimpin klan kedua dari klan Zong, dan dengan demikian, keturunan langsung dari klan Zong. Pemimpin klan utama dari klan Zong adalah pamannya yang sangat menyayanginya. Apalagi pamannya tidak memiliki anak sendiri sehingga dia semakin mencintainya. Pamannya memperlakukannya seperti anak laki-laki karena ayahnya adalah salah satu yang paling awal memiliki anak di klan. Karena alasan ini, banyak orang di kota Skywine berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi pemimpin klan utama dari klan Zong di masa depan. Karena alasan ini, banyak orang takut menyinggung Zong Keki. Di Skywine City, hanya beberapa orang yang berani memprovokasi dia. Namun, beberapa orang ini juga menempati halaman kelas terkemuka sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memprovokasi dia. Pada saat yang sama, ketika para penonton mendengar Duan Lingtian berniat untuk menantang Zong Keki, mereka terkejut. Tak satu pun dari mereka,
termasuk Chu Fengyang dan Hong Jun, mengharapkan dia untuk menantang pangeran kecil dari klan Zhong. Zhong Keki, Duan Lingtian akan menantang Zhong Keki. Di kota Skywine, Zhong Keki juga dikenal sebagai pangeran kecil dari klan Zhong. Pada saat ini, suara Dingyan kembali terngiang di benak Duan Lingtian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh melalui transmisi suara, Duan Lingtian, Zhong Keki adalah kebanggaan klan Zhong. Meskipun bakat dan keterampilan pemahamannya bukan yang terbaik, statusnya jelas salah satu yang tertinggi. Jika Anda merampoknya dari halaman kelasnya yang menonjol, Anda akhirnya akan menyinggung klan Zhong juga. Setelah itu, transmisi suara Liu Jin juga terngiang di benak Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah kamu yakin ingin menantang Zhong Keki? Chu Feng yang menatap Duan Lingtian dalam diam, menunggu Duan Lingtian memastikan lagi bahwa dia memang ingin menantang Zhong Keki. Dia tidak menghalangi Duan Lingtian seperti yang lain karena dia berharap kehadiran Duan Lingtian akan sangat dibutuhkan kelompok siswa bintang 10. Duan Lingtian menantang Zhong Keki pasti akan membawa perubahan. Selain itu, dia juga yakin dekan Akademi Kabut Tersembunyi akan menepati janjinya dan melindungi Duan Lingtian dengan kemampuan terbaiknya. Bagaimanapun, dekan selalu mengagumi keajaiban seperti Duan Lingtian. Dekan pasti akan menghargai Duan Lingtian yang memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi. Akhirnya, Duan Lingtian menjawab, "Ya, saya yakin." Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Namun, Guru Chu, saya mendengar bahwa Zhong Keki bahkan tidak sekuat Hong Jun. Akankah dia berani menerima tantangan saya? Jangan bilang aku harus menunggu sampai tenggat waktu habis ketika dia harus menyerahkan halaman kelasnya yang menonjol." Kerutan terlihat di wajah Duan Lingtian saat ini. Jelas, dia tidak mau menunggu. Menurut aturan, Anda tidak punya pilihan selain menunggu, kata Chu Feng yang sambil tersenyum masam. Ini adalah aturan yang harus diikuti semua orang. Pada saat ini, cemoohan dingin terdengar di udara. Tak lama kemudian, seorang pria muda mengenakan jubah brokat muncul. Mata penonton langsung beralih ke pemuda berpakaian mewah yang muncul di langit di atas arena yang terletak di belakang paviliun 10 bintang. Ini Zhong Keki. Sepertinya seseorang memberitahunya tentang apa yang terjadi jadi dia datang. Bab 3640, siswa terkuat di Akademi Kabut Tersembunyi. Kemunculan tiba-tiba Zhong Keki di luar dugaan semua orang. Mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian. Apakah kamu Duan Lingtian? Zhong Keki memandang Duan Lingtian dengan jijik begitu dia tiba, bertanya, kamu berasal dari klan atau sekte mana? Beraninya kau menantangku, apakah menurut Anda klan Zhong lemah? Nak, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan klan peringkat raja? Duan Lingtian mengabaikan Zhong Keki dan bertanya pada Chu Fengyang, Guru Chu, karena dia ada di sini, aku bisa menantangnya secara langsung, kan? Ya, Chu Fengyang mengangguk sambil tersenyum. Sebelumnya, dia khawatir Duan Lingtian akan menyerah ketika Zhong Keki muncul dan mengancamnya. Dia merasa lega ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, jangan khawatir. Dekan akan melindungimu. Klan Zhong tidak akan berani melewati batas. Terlebih lagi, dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda, saya yakin dekan akan dengan senang hati menerima Anda sebagai muridnya. Jika Anda adalah murid dekan, klan Zhong pasti tidak akan berani bertindak melawan Anda. Setelah mendengar kata-kata Chu Fengyang, Duan Lingtian ingat dia telah mendengar suara Murong Sui Feng, dekan Akademi Kabut Tersembunyi, selama pelelangan klan Zhou. Saat itu, Murong Sui Feng terdengar percaya diri dan mendominasi. Dia juga mengingat desas-desus yang dia dengar tentang bagaimana Murong Sui Feng mungkin berhasil menembus dan menjadi Lord of Gods. Dia juga tahu Murong Sui Feng secara luas diakui sebagai orang terkuat di kota Skywine. Duan Lingtian tidak menanggapi Chu Fengyang. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk menjadi murid Murong Sui Feng. Dia hanya memiliki satu tuan, dan itu adalah Feng Qingyang yang masih berada di neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Aku ingin tahu bagaimana tuan. Duan Lingtian diliputi rasa bersalah ketika dia memikirkan tuannya. Lagi pula, sebagian besar karena dia tuannya berada dalam keadaan seperti itu sekarang. Tanpa dia, tuannya akan berkultivasi dengan damai di istana surgawi dari surga penghancur soliter. Ketika lorong-lorong antara alam Devata dan alam dewa dibuka, tuannya akan meroket setelah memasuki salah satu alam dewa. Tuannya,
Feng Qingyang telah memahami pedang Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Selain itu, dia mewarisi warisan makhluk tertinggi. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan naik ke peringkat terkemuka setelah datang ke alam dewa. Namun, karena Duan Lingtian, dia hanya bisa bersembunyi di neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang Zhong Keki dan berkata dengan senyum menghina, "Kamu adalah pangeran kecil dari klan Zhong, kan? Saya, Duan Lingtian, menantang Anda untuk bertarung sekarang. Apakah Anda akan menerima tantangan atau Anda akan melarikan diri seperti pengecut?" Ekspresi Zhong Keki langsung memburuk. Dia tidak menyangka murid baru itu akan dengan berani menantangnya bahkan setelah dia menyebutkan klannya. Dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian tidak menyadari pengaruh klan Zhong di kota Skywine atau apakah Duan Lingtian benar-benar berpikir Dekan Akademi Kabut Tersembunyi akan dapat melindunginya. "Duan Lingtian," kata Zhong Keki mengancam melalui transmisi suara, "apakah menurutmu Dekan dapat melindungimu? Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa dia juga wakil pemimpin Sekte Kabut Tersembunyi. Dia akan terlalu sibuk mengelola sekte dan urusan akademi untuk benar-benar melindungimu. Bisakah dia tinggal di sisimu sepanjang waktu untuk melindungimu? Baik itu di kota Skywine atau Sekte Kabut Tersembunyi, klan Zhong kami akan memiliki cara untuk berurusan denganmu." Duan Lingtian tersenyum ketika dia mendengar ancaman Zhong Keki. "Tidak perlu mengancamku melalui transmisi suara. Anda hanya memiliki 2 pilihan hari ini, menerima tantangan saya atau melarikan diri seperti pengecut. Tunggu, ada juga pilihan ketiga, mengaku kalah sekarang. Mempertimbangkan segalanya, saya pikir pilihan terbaik bagi Anda adalah mengakui kekalahan." "Kamu," Zhong Keki tidak menyangka Duan Lingtian akan mengekspos dan mempermalukannya. Kemarahannya melonjak saat dia meraung, "Kamu akan menyesali ini. Aku akan membuatmu menyesali ini." Kemudian, dia menatap Chu Fengyang dan berkata dengan gigi terkatup, "Guru Chu, aku mengaku kalah." Setelah dia selesai berbicara, Zhong Keki menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Secara alami, dia tidak sebodoh itu untuk menerima tantangan Duan Lingtian tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia bahkan bukan tandingan Hong Jun yang dikalahkan oleh Duan Lingtian, bagaimana dia bisa menerima tantangan Duan Lingtian? Meskipun dia membencinya, dia tahu mengakui kekalahan adalah pilihan terbaik. Dia telah mempertimbangkan untuk mengabaikan Duan Lingtian dan kembali ke halaman kelasnya yang menonjol. Sebelum waktunya habis, dia akan mengirim pesan ke klan Zhong agar klan tersebut menekan Duan Lingtian sampai Duan Lingtian menarik tantangannya. Namun, bagaimana dia bisa melakukannya ketika Duan Lingtian bertanya apakah dia akan melarikan diri seperti pengecut? Meskipun tidak ada yang berani menertawakannya secara terbuka, mereka pasti akan mengolok-oloknya di belakang. Dia akan dikenal sebagai pengecut mulai sekarang. Secara alami, dia tidak ingin ini terjadi. Saat Zhong Keki pergi, dia lupa untuk berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara lagi, "Duan Lingtian, nikmati waktu yang kamu miliki sekarang. Kamu tidak punya waktu lama untuk hidup." Duan Lingtian secara alami tidak mengambil hati kata-kata Zhong Keki. Setelah mendapatkan hak untuk menempati halaman kelas terkemuka Zhong Keki, dia tidak membuang waktu dan meninggalkan arena. Ketika Duan Lingtian akhirnya menghilang dari pandangan, semua orang akhirnya sadar kembali. Setelah sekian lama, akhirnya ada saklar penghuni untuk halaman kelas terkemuka. Dengan ini, hanya ada 2 penghuni yang tidak layak dari halaman kelas terkemuka yang tersisa. Dari mana Duan Lingtian berasal? Dia benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan ini, dia lebih kuat dari semua murid bintang 10 saat ini. Tidak diragukan lagi dia sekarang adalah murid terkuat dari Akademi Kabut Tersembunyi. Tidak kusangka dia bahkan belum berusia 2800 tahun. Ketika dia dewasa, dia pasti akan memegang posisi tinggi di Sekte Kabut Tersembunyi. Siapa yang tahu dia bahkan mungkin terpilih sebagai kandidat untuk menjadi pemimpin sekte masa depan dari Sekte Kabut Tersembunyi. Para siswa berdiskusi dengan antusias di antara mereka sendiri. Para guru tampaknya dalam suasana hati yang baik. Bahkan Yuan Lei pun tersenyum. Sebagai guru dari Akademi Kabut Tersembunyi, dia secara alami berharap untuk lebih adil di akademi dan untuk siswa 10 bintang untuk meningkat. Bagaimana mungkin ada guru yang tahan melihat kemajuan siswanya mandek? Dengan kompetisi, kemajuan pasti akan mengikuti. Tanpa kompetisi, siswa 10 bintang hanya akan menjadi puas diri.
Ini hanya akan membuat mereka menjadi biasa-biasa saja. Bahkan jika mereka bisa bergabung dengan Akademi Kabut Tersembunyi, mereka tidak akan memiliki posisi tinggi. Dia luar biasa, pikir Liu Jin pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas dalam, dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia mengira siswa baru akan tinggal di halaman kelas nominal seperti dia, tetapi yang mengejutkan, hanya dalam sehari, bahkan sebelum menetap di halaman kelas nominal, siswa baru memenangkan hak untuk menempati kelas primitif kelas biasa-biasa saja, dan halaman kelas terkemuka secara berurutan. Pada akhirnya, siswa baru akan tinggal di halaman kelas terkemuka yang sebelumnya ditempati oleh Zhong Keki, pangeran kecil dari klan Zhong. Berita tentang tindakan Duan Lingtian menyebar dengan cepat ke seluruh Akademi Kabut Tersembunyi. Semua orang, termasuk mahasiswa baru, terkejut dengan berita itu. Kami semua adalah siswa baru, tetapi perbedaan antara kami dan kakak senior Duan terlalu jauh. Dia benar-benar luar biasa, tepat sekali. Segera setelah dia bergabung dengan akademi, dia mengalahkan kakak senior Hong Jun, salah satu dari 5 siswa terkuat di Akademi Kabut Tersembunyi. Dia sekarang adalah murid terkuat dari Akademi Kabut Tersembunyi. Selain itu, kudengar dia juga orang luar pertama yang berpartisipasi dalam penilaian 10 bintang dalam 30 tahun. Dia juga siswa 10 bintang pertama di akademi setelah 30 tahun. Begitu dia muncul, dia membuat keributan seperti itu. Akademi Kabut Tersembunyi berdengung. Pada malam hari, matahari terbenam memancarkan cahaya merah di langit. Saat kegelapan berangsur-angsur turun, 2 sosok melintas dari langit di atas Akademi Kabut Tersembunyi, tanpa meninggalkan jejak. Kedua sosok itu milik seorang gadis muda dan seorang wanita cantik. Jika Duan Lingtian melihat mereka, dia akan mengenali mereka sebagai Duan Qiaoyu dan Yuki Yusuan yang dia temui di zona perdagangan klan Zhou setengah bulan yang lalu. Malam itu, keributan kecil terjadi di klan Zhong kota Skywine. Apakah kamu mendengar? Tuan muda kami mengakui kekalahan ketika dia ditantang dan harus menyerahkan halaman kelas terkemuka yang dia tinggali. Meskipun Zhong Keki ingin agar berita itu tidak menyebar, itu telah menyebar ke klan Zhong juga. Bagaimanapun, anggota klan juga memiliki teman di akademi. Selain itu, beberapa pasukan peringkat raja juga menerima berita itu. Bertentangan dengan suasana suram di klan Zhong, pasukan peringkat raja lainnya menikmati kemalangan klan Zhong. Mereka secara terbuka mengolok-olok klan Zhong. Malam itu, ada pertumpahan darah di antara murid-murid pasukan tingkat raja ini ketika mereka bertemu di luar. Tepatnya, murid-murid klan Zhong melawan murid-murid pasukan tingkat raja lainnya.